sebuah film yang diadaptasi dari kisah nyata tentang insiden tragis yang terjadi akibat kebakaran hutan di negara bagian California pada tahun 2018 silam. Dalam film ini, kita akan melihat seorang ayah yang dilema antara dua pilihan. Pilihan pertama menyelamatkan putranya sendiri, dan yang kedua adalah menyelamatkan sekelompok anak sekolah, membawa mereka menjauh dari kobaran api. Di sana nanti mereka menghadapi banyak rintangan, termasuk busnya mogok dan terjebak di tengah dua dinding api. Akankah dia mengorbankan 22 anak sekolah tersebut demi menyelamatkan putranya? Cerita bermula pada hari Rabu 7 November 2018 jam 4 sore. Sore itu cuaca sedang tidak bersahabat. Angin di musim dingin berhembus kencang, membawa hawa panas dan debu kering yang menyesakkan. Langit mulai gelap dan udara terasa berbeda, seolah Allah memberi pertanda bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Kevin, seorang supir bus sekolah, sedang menyelesaikan rutenya, mengantarkan anak-anak ke rumah mereka. Diketahui Kevin sendiri baru saja bercerai dengan istrinya karena suatu alasan. Dia memiliki seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang ikut bersamanya. Kehidupannya yang pas-pasan membuat dia bekerja banting tulang agar bisa membiayai ibu dan anaknya. Sementara ayahnya baru saja meninggal sekitar 4 bulan yang lalu. Setelah tugasnya selesai, dia mengembalikan bus ke garasi. Jadi dia ini bekerja di agen jasa transportasi bus antar jemput sekolah. Di sana, atasannya yang bernama Ruby mengingatkan bahwa kendaraan yang ia bawa sudah waktunya diservis. Ruby ini semacam koordinatornya. Dia mengatur jadwal sopir, perizinan, dan pengoperasian bus. Kevin bertanya, apakah ada shift tambahan yang tersedia? Karena dia membutuhkan uang untuk bayar tagihan perawatan sang ibu yang sedang sakit. Namun Ruby menjawab, saat ini tidak ada tambahan lemburan. Jika nanti ada, Ruby akan mengabarinya. Dari awal Ruby ini memang tampak dingin dan agak sinis pada Kevin karena beberapa alasan. Di antaranya Kevin sering terlambat mengisi laporan dan kurangnya disiplin dibanding dengan sopir lain. Kevin pulang ke rumah dan menerima telepon dari dokter hewan. Dokter hewan itu mengabarkan bahwa kanker anjingnya semakin parah dan sudah waktunya untuk membawanya ke klinik. Di dalam rumah, ibunya Kevin memberitahu bahwa son putranya sudah pulang dari sekolah karena sakit. Kevin yang merasa jika itu hanya alasan putranya agar bisa pulang lebih awal untuk bermain game pun lantas menegaskan pentingnya pendidikan agar tidak seperti dirinya yang putus sekolah di tengah jalan. Dia ingin putranya mendapat pekerjaan yang layak dan hidup jauh lebih baik dari dirinya. Alih-alih mendengarkan, Shaun malah menaikkan volume musiknya hingga penuh. Tentu hal itu membuat sang ayah semakin marah. Pertengkaran pun terjadi. Perdebatan yang semakin memanas membuat Shaun berteriak kepada sang ayah, "Kenapa kamu tidak mati saja?" Kevin terdiam sejenak. Kata-kata itu menusuk hatinya dalam-dalam. Dia menunduk sambil menangis, merasa seluruh hidupnya tidak lagi berarti. Sejak orang tuanya berpisah, dunia Shaun berubah total. Dia kehilangan sosok ibu yang selama ini jadi tempatnya bersandar. Yang tersisa hanyalah sang ayah yang sangat sibuk, dingin dan jarang di rumah. Dia menyalahkan ayahnya atas segalanya, atas perpisahan, atas kesepian, bahkan atas dirinya yang tidak lagi punya arah. Di matanya, sang ayah bukan lagi pelindung, melainkan sumber luka yang tidak pernah sembuh. Tapi di balik amarahnya, Shaun hanya ingin dimengerti. Dia tidak pernah benar-benar membenci. Marahnya adalah reaksi protektif terhadap luka, bukan kebencian absolut. Inilah yang dinamakan miskomunikasi emosional. Mereka gagal memahami perasaan dan kebutuhan satu sama lain. Kemudian Kevin membawa anjingnya ke dokter hewan karena kondisinya semakin parah.
sebelum akhirnya meninggal saat itu juga. Dia membesarkan anjing itu sejak anjing itu masih kecil. Esok harinya, tanggal 8 November 2018, di waktu pagi, angin semakin kencang. Kabel tegangan tinggi terlepas dari isolator dan mengenai struktur logam lain di sekitarnya. Korsleting besar pun terjadi, menimbulkan percikan api raksasa yang menyambar rumput kering yang berada di dekat sana, lalu menyebar dengan cepat ke area lain. Peringatan darurat telah dikeluarkan untuk area tersebut. Ruby memberitahu Kevin bahwa mekaniknya hari ini akan datang, jadi dia harus cepat kembali jika tugasnya telah selesai, agar busnya bisa segera diservis. Sementara itu kebakaran hutan semakin membesar. Sebuah truk yang lewat melaporkannya ke petugas damkar. Call fire disiagakan. 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Namun mereka menemukan kesulitan. Jalan yang sempit dan berliku membuat akses hampir mustahil untuk dilalui. Api diduga dari kabel listrik yang putus, tapi menjangkaunya akan menjadi tantangan besar. Mereka terus maju menyusuri jalanan yang sempit dan berliku yang dibangun di area pegunungan. Let's stick with it. All right, heavy smoke ahead. Be careful on the right. Let's little safety. Jeez. Knock this thing out before it becomes something. Sementara itu, ketika Kevin sedang menjemput anak-anak, ibunya mulai menelpon berulang kali, tapi dia tidak langsung menjawab karena dia sedang bekerja. Namun setelah menurunkan semua anak sekolah, dia menjawab telepon dari sang ibu. Ibunya mengabari jika putranya benar-benar sedang sakit dan sekarang lagi di kamar mandi keadaan muntah. Yeah, Mom. I really don't, Philip. I'm throwing up. I'm trying to get a hold of you. Hang on a second, Mom. It's 963. Di waktu yang bersamaan, Kevin menerima perintah dari pangkalan bus jika bus yang ia bawa harus segera diservis karena mekaniknya sudah datang. Kevin pun akan segera ke pangkalan. Namun sebelum itu, dia mampir dulu ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Let's go. Come on. Sisi lain, petugas damkar masih kesulitan karena medannya yang begitu ekstrim. Mereka harus mencari rute lain agar bisa sampai ke titik lokasi sebelum api menyebar luas. Semua informasi ini mereka sampaikan kepada kepala damkar yang bernama Ray Martinez. Ray beranggapan kota Paradise masih jauh dari lokasi kebakaran. Jadi, mereka tidak berpikir akan ada masalah di sana. Namun yang membuat mereka menambah 5 unit damkar lagi, karena tidak jauh dari lokasi, ada beberapa komunitas yang harus segera dievakuasi. Mengingat hembusan angin sangat kencang, dan bisa saja api menyebar luas dalam hitungan detik. Any communities threatened? Gold Rush Post, it's uninhabited. Yeah, we got Polga a mile west. We got Concal. Sang ibu kembali menghubungi Kevin dan mengabarkan jika demam anaknya semakin tinggi. Sebelum Kevin mengembalikan busnya, dia akan mampir ke apotik untuk membeli obat. Saat itu Ray kembali mendapat kabar tentang kebakaran lainnya yang terjadi di wilayah utara Concow. Kebakaran itu terjadi jauh dari lokasi awal, yang juga disebabkan oleh kabel listrik akibat cuaca ekstrim. I think we've got 2 fires. Long ways from the original fire. How the heck that would be a spot fire? That's a lot. Do you think that's a second start or a spot? PG&E linemen are here. Do you want them? Your second start. There are power lines. Tentu saja hal itu membuat Ray sangat marah kepada pihak PLN karena mereka mengabaikan peringatan darurat untuk memadamkan aliran listrik di wilayah tersebut. The lines in the area shut down. You shut it down then. Had red flag warnings last night. You guys knew about 2 fires now. Insinyur Hopkins menghubungi lewat radio dari wilayah utara Concow. Dia memberitahu situasi yang sangat serius. Titik api muncul di mana-mana, sudah menyebar ke area pemukiman yang padat penduduk.
Jalanan sudah tidak terlihat, penuh dengan kepulan asap. Para petugas akhirnya mengubah peringatan evakuasi menjadi perintah untuk di berbagai wilayah. Mereka akan mengirimkan tanker udara dan menambah unit damkar. Rapid rate is spread. I see multiple spots. Invisibility fast. To change that evac warning to an order. Tankers, engines, give him what he needs. Sementara Ruby ngomel terus pada Kevin agar dia segera membawa bus ke pangkalan karena sudah ditunggu seharian oleh montir. Meski sudah dijelaskan bahwa dia akan menembus obat dulu ke apotik, tapi Ruby tidak peduli. To get bus 963 into the garage. Family situation. Understood, boss. I've got a bit of I'm not interested, okay? Not that, boss. I'll be there as soon as I can. Get the bus back here now. The mechanic. Hopkins mulai mengevakuasi penduduk di tengah kobaran api yang sangat mengerikan. Is there anyone else inside? No. Quiet down. Get everything. Lean back. Lean back. Everyone inside. Get her in the car now. Let's go. I see it. It's on me. Stay close. We need medics for multiple burns. Hang on. Okay. Let's follow each other. Let's go. Di sisi lain, Kevin menerima telepon dari Linda, mantan istrinya. Linda mengatakan Shawn telah mengirim pesan teks kepadanya dan meminta untuk dijemput. Kevin menjawab itu tidak perlu dilakukan. Dia sedang sakit dan aku sudah membelikan obat untuknya. Kemudian Kevin melihat asap besar dan memberitahu Ruby akan hal ini. Tapi Ruby tidak mau tahu. Dia hanya ingin Kevin segera kembali ke pangkalan, karena jika tidak, Ruby akan memecatnya. Back here, or you can look for another job. Back here now. I've already asked you 3 times. Copy that, boss. On my way in. Sementara itu, Ray mengirimkan kru ke wilayah Conco sekitar 18 menit lagi. Tentu Hopkins menganggap itu kelamaan, karena dirinya kini sudah berada di tengah kebakaran hebat, sambil membawa beberapa warga untuk dievakuasi. Too long. We're gonna get burned over here. Hang on, guys. Beberapa unit pesawat pemadam udara tiba di lokasi. Pesawat air tanker itu membawa ribuan liter fire retardant, yakni cairan berwarna merah yang berfungsi memperlambat penyebaran api di area terbuka. Pilot menurunkan ketinggian, memastikan bahwa lintasannya aman dari asap tebal. Kemudian dengan hitungan tepat, tangki bawah pesawat dibuka, menyebarkan lapisan cairan penghambat api di sepanjang jalur yang masih terbakar. Namun kondisi angin yang kuat membuat sebagian fire retardant terbawa arus sehingga tidak maksimal. Hey, attack camp. I see. Give me an update on that. If I see that would drop. No impact air attack. Hopkins diperintahkan untuk menuju jembatan dan berlindung di dalam air. Hopkins menghentikan semua kendaraan yang melintas dan menyuruh mereka semua masuk ke dalam air bersamanya. Reach Hoffman Bridge 2136. Can you? Let's go. Couple residents taking shelter in the creek. Into the water. Into the water. Let's go. God damn it. Come on. And as fire as you can. Please 2136. Trying to turn our support. Burn over evidence. Sementara mobil damkar tidak bisa masuk ke lokasi karena banyak pepohonan yang tumbang sehingga memblokir jalan mereka. Access is completely blocked. The road is blocked. Obstacles in the roadway. We can't get through. Api semakin ganas, hampir menyambar mereka yang berada di dalam air. Ray mencoba berkomunikasi dengan Hopkins, namun tidak ada respon. 2136. What's your status? Orang-orang mengira mereka yang berada di TKP tidak selamat dari kebakaran, tapi kemudian muncullah jawaban dari Hopkins bahwa mereka selamat. Got multiple burning trees. Extreme fire behavior.
Medics and dozers inbound to 2136. Copy that. Sisi lain, Kevin memperhatikan mobil damkar melaju dengan kencang ke arah jalan rim utara Concow. Dia meninggalkan pesan suara untuk putranya bahwa dia meminta maaf atas kejadian semalam. It's me, Dad. Listen, Sean. I'm sorry you're not feeling that last night. I just picked up some medicine. Ray mengeluarkan peringatan evakuasi di beberapa wilayah, tapi ketika mereka mencoba mengirimkan peringatan evakuasi di balai kota, hal itu pun gagal karena jaringan tidak ada. True. It didn't send. Paradise only. Look at that fire coming down towards Paradise. Reporting the canyon now. Check Camp IC. I need air. Zero impact western side of the canyon. Fire spotting. Heat is a real problem. Requesting 50 additional strike teams. See copies. We need outside resources. We can't stop it. Fire's crossing the canyon. We can't stop it. Adegan beralih ke sekolah dasar. Mereka yang panik tidak ingin menunggu lebih lama lagi untuk perintah evakuasi. Para guru mulai menelpon orang tua anak-anak. Tapi yang menjadi kendala, ada beberapa anak yang orang tuanya bekerja di luar kota. Jadi yang harus mereka lakukan ialah membawa anak-anak itu ke tempat penjemputan alternatif, di mana nantinya orang tua mereka akan menjemputnya di sana. Have an alternative collection point. Trying town hall. Okay. And give it to students who can't be collected. Kevin kembali mendapat panggilan dari mantan istrinya. Linda menyebut jika Kevin seorang ayah yang tidak bisa diandalkan. Kevin mengakui kesalahannya karena dia tidak menyadari bahwa putranya benar-benar sakit. Meski itu kelalaiannya, tapi Kevin sangat menyayangi putranya itu. Dia mengirim pesan suara lagi untuk Son dan memutuskan langsung pulang ke rumah, tidak mampir dulu ke pangkalan bus. Hey, Sean. Hey, it's Dad. Call me back if you give me these messages, please. I need to know you're okay, buddy. I'm coming home right now. You hear me, buddy? Listen on me. I'll be there in 20 minutes. Namun tanpa diduga, Ruby memberitahu semua sopirnya bahwa mereka akan dievakuasi dari Paradise Timur. Setiap pengemudi yang berada di daerah tersebut harus keluar. Bagi siapapun yang sudah terlanjur membawa anak-anak, arahkan ke kota Chico. Worried about the fire coming across the evacuate that area immediately. The evacuation muster point is Di sekolah dasar, para orang tua mulai membawa anak-anak mereka pergi. Bagi anak-anak yang orang tuanya tidak bisa datang, akan dipindahkan ke sekolah dasar lain sesuai perintah, dan di sanalah mereka nanti akan dijemput. Tapi yang jadi permasalahannya, mereka tidak memiliki kendaraan untuk mengangkut anak-anak yang tidak dijemput. Sedangkan anak-anak ini berjumlah 23 orang. We have 23 kids without transport. Take 4 in my car. How are we going to get them there? We don't have enough cars. We cannot get them there by ourselves. We need to send us a bus. Kepulan asap semakin mendekat ke area. Kepala sekolah menghubungi Ruby bahwa sekolahnya yang berada di Paradise Timur membutuhkan jasanya mengangkut anak-anak yang berjumlah 23 orang untuk dibawa ke Paradise Barat. So you just sit tight, okay? I'm gonna get a bus right out to you, okay? Thank you so much. Ruby kemudian bertanya kepada semua sopir, apakah dari kalian ada yang masih di wilayah Paradise Timur? Namun tidak ada seorang pun di rute itu, kecuali Kevin yang sedang dalam perjalanan pulang. Kevin sekarang dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, pergi menemui putranya memberikan obat atau menjemput anak-anak ini. in East Paradise with an empty. This kid's up. No. Dengan segala pertimbangannya, Kevin pun akhirnya memutuskan untuk menjemput anak-anak sekolah yang terjebak di daerah yang sebentar lagi akan dilahap sejago merah. Keputusan itu pun dia sampaikan kepada Ruby. 9630 base, I can get him. Kevin, is that you? Yeah. I'm on my way. Say that. Have him lined up. Kevin segera menuju ke lokasi sekolah dasar, kejar-kejaran dengan waktu agar dia bisa mengantarkan anak-anak sekolah juga bisa pulang ke rumah. Kevin tiba di sekolah dasar. Dia berlari masuk ke ruangan dan menyuruh anak-anak ini agar segera menaiki bus. Mary yang merupakan guru mereka mengingatkan Kevin supaya jangan terlihat panik. Dikhawatirkan anak-anak ini akan ikut panik juga. All right,
free to base. You kids on the bus now. The signal's bad. Lewat radio, Kevin mengabarkan pangkalan bahwa kini anak-anak sudah mulai menaiki bus. Saat semua sudah masuk, tiba-tiba ada orang tua dari salah satu murid datang dan membawa salah satu dari mereka. Kini jumlah mereka tinggal 22 murid. Kevin memaksa agar Mary ikut bersama anak-anak karena dirinya tidak bisa menunggu lama setelah sampai di tujuan nanti, sebab dia sendiri memiliki keluarga yang juga harus diselamatkan. Mary lantas memberitahu kepala sekolah dan pergi bersama Kevin. Hang about, hold any hands when I get there, okay? You gotta come. Family, I gotta get home to. I think he can do this by himself. I have to go with. Mary membuka sebuah peta dan memperlihatkannya kepada Kevin mengenai jalur yang akan mereka lewati, yang dimana mobil harus tetap berada di jalan Pence. Tapi Kevin tidak setuju, sebab ada jalan yang lebih baik daripada Pence. Meski begitu, dia tetap mengikuti rencana Mary. I don't think it's a good idea. Plan. So we're gonna stick to the plan. There's a better way out than Okay. Penn State, Teach. Terpantau dari udara, saat itu lalu lintas macet total sejauh 24 km untuk bisa sampai ke Chico. Ray tiba di markasnya. Dia memerintahkan kepada anggotanya untuk segera mengevakuasi warga kota di semua zona. Namun ada sebagian yang tidak setuju, karena jika semua dikeluarkan, jalanan pasti akan macet. Dan tentunya mobil damkar tidak akan bisa lewat, mengingat jumlah penduduk tidaklah sedikit. Dia ingin mereka segera dievakuasi. Sisi lain, Ruby mengecek satu persatu sopirnya. Semua bus sudah berada di jalur yang aman, kecuali bus Kevin. Radio dan ponselnya tidak bisa dihubungi. Dia kemudian menghubungi tim damkar dan memberitahunya bahwa mereka kehilangan salah satu bus mereka di Paradise Timur. Over somewhere in East Paradise. 963, do you read? Okay. Kevin, can you hear me? This is base. Di dalam bus, Mary menanyakan apa saja yang ada di sini untuk protokol keselamatan. Di sini kami selalu menyiapkan kotak P3K dan APAR, kata Kevin. APAR ini alat pemadam kebakaran. Yeah, that'll make all the difference. Jalanan yang macet total membuat Kevin berputar balik mencari jalan lain. Anak-anak mulai menangis ketakutan dengan cara Kevin mengemudi. Tentu Mary tidak mau jika Kevin mengubah rute awal yang sudah disepakati dari pihak sekolah. Perdebatan pun terjadi. Kevin ingin Mary melupakan rencana itu karena mereka tidak tahu kondisi yang sesungguhnya di lapangan. Jika dia mau cepat sampai, duduk, diam saja dan ikuti aku. Tapi jika Mary mau ikut aturan sekolah, kemungkinan memakan waktu yang cukup lama. Sementara api semakin mendekat. Satu-satunya kekhawatiran Kevin adalah bagaimana caranya agar anak-anak ini bisa cepat bertemu dengan orang tua mereka. Dia paham betul dengan apa yang dirasakan oleh orang tua mereka di sana, karena apa yang dirasakan orang tua mereka sedang dialaminya saat ini. Diketahui Mary seorang penderita asma. You want to get there quicker, or you want to go by the books? And the parents as soon as possible, and I think that means getting these kids. Be responsible. Di pangkalan, Ruby menerima instruksi untuk mengungsi karena keadaan semakin genting. Tapi sebelum keluar, dia mencoba memastikan untuk menghubungi Kevin kembali. Namun tetap saja tidak ada jawaban. If you can hear me, I will see you in Chico. We're out of time. We gotta go. Kevin dan Mary sedang mengobrol, memperkenalkan diri satu sama lain. Diketahui Mary lahir dan dibesarkan di kota tersebut. Begitu juga dengan Kevin yang lahir dibesarkan di kota itu. Semenjak Kevin menikah, dia ikut dengan istrinya ke kota lain, yang sekarang jadi mantannya. Dia kembali ke kota ini karena ayahnya meninggal beberapa bulan yang lalu. Kevin tidak pernah akrab dengan sang ayah. Dia merasa sangat bersalah. We weren't close. Dad died a few months ago. Sedangkan Mary sudah menikah selama 19 tahun. Dia memiliki seorang putra yang berumur 15 tahun. Seharusnya saat ini dia menjemputnya, tapi tidak bisa karena berada di sini. Married 19 years. He's 15. One kid. He's gonna go get him, but... Anak-anak terlihat ketakutan. Mereka menangis melihat kondisi di luar. Namun Mary mencoba untuk menenangkan mereka.
Situasi semakin mencekam setiap menitnya. Sebagian wilayah bagian timur tidak terlihat lagi, hanya siluet samar yang bersembunyi di balik dinding asap tebal. Langit yang indah berubah warna jingga gelap, yang tersisa hanyalah suara sirine, jeritan dan api yang melahap segalanya tanpa ampun, termasuk rumah sakit dan pom bensin. Semua orang berbondong-bondong keluar dari bangunan, mencari tempat aman. Ray berkata bahwa ini bukanlah kebakaran hutan lagi, tapi kebakaran kota yang akan memakan korban jiwa. No longer a wildland fire, a town fire. It's burning home to home. This is a mass casualty incident. With your people, do the best. That's what we're dealing with. Meskipun sudah melewati jalan pintas, lagi-lagi bus Kevin mengalami blokade. Kevin semakin panik dengan api yang sudah hampir masuk ke wilayah perkotaan. Dia panik karena ibu dan anaknya di rumah. Terlebih mereka tidak bisa nyetir. Where do you need to get to? I'm coming straight home. There it is, Grandma. The evacuation alerts. Well, can his grandma drive? Nope. Terlihat dengan jelas bangunan yang ada di sebelah kiri bus meledak. Anak-anak berteriak ketakutan. Mereka disuruh merunduk untuk meminimalisir kemungkinan buruk yang akan terjadi. Everybody stay off the windows! Stay away from the windows! Kids on the box! Hey, take a seat. Kevin's trying to get us! Mary diperintahkan untuk nyetir, meski dia tidak bisa, karena Kevin akan turun dan membuka jalan agar bus mereka bisa lewat. Di sana dia berdebat dengan petugas, karena si petugas tidak bisa memberinya jalan. Walaupun itu alasannya anak-anak, semua memiliki kepentingan masing-masing. Alasan petugas tidak memberi bus lewat, sebab jalur ini akan dilalui oleh mobil damkar. Dengan penuh pertimbangan, akhirnya mobil bus dan mobil damkar didahulukan. Kevin mengabarkan lewat radio bahwa kurang lebih dalam 1 menit ke depan, anak-anak akan tiba di tempat tujuan. Para orang tua diperintahkan untuk segera bersiap menyambut mereka. Hal itu pun Mary sampaikan kepada murid-muridnya. Mereka tentu senang karena sebentar lagi mereka akan dijemput orang tua masing-masing. Tapi pada kenyataannya, semua jaringan radio tidak bisa digunakan. We're gonna get you to your parents as quickly as we can. Get your things ready. Dan ternyata setibanya di lokasi, tempat itu sudah dilahap si jago merah. Anak-anak menangis histeris. I'll go see if anybody's there. Kevin pun seketika lemas, entah apa yang harus dia lakukan. Dia bergelut dengan waktu. Satu sisi, Kevin ingin menyelamatkan keluarganya. Sementara sisi kemanusiaannya, dia harus melindungi dan membawa murid-murid ini ke orang tua mereka masing-masing. Akhirnya Mary pun memutuskan untuk membawa mereka ke kota Chico. To the main evac center in Chico. Come back for our kids. Coming, I'm coming. Di markas, Ray kembali mendapat laporan bahwa di sepanjang jalan Pence, tim damkar menemukan kabel yang masih ada arus listrik. Tentu hal itu membuat Ray marah dan memaki pihak PLN. Why is the power on? Look, we got Kevin dan Mary hanya memiliki 2 kemungkinan rute pelarian. Yang satu sangat sempit dan berbahaya, penuh tikungan tajam yang tidak dapat dilalui bus. Terpaksa satu-satunya pilihan mengambil jalan yang menurut mereka lebih layak. Semua tim khusus telah berkumpul di markas, memantau perkembangan wilayah-wilayah yang sudah terbakar. Terkonfirmasi, apinya hampir ke seluruh wilayah. Kerugian struktur sudah tidak bisa dihitung lagi, sementara pemadam melalui udara belum ada kepastian. Di jalan itu benar-benar kacau. Tiang-tiang listrik berjatuhan mengenai mobil yang sedang melintas. Kekacauan ini diambil kesempatan oleh sebagian orang yang ingin menjarah, merampok, bahkan mereka membawa senjata api.
Ruby sampai di pangkalan Chico. Semua busnya telah tiba kecuali bus Kevin. Di dalam bus, anak-anak mengalami dehidrasi dan kepanasan. Asap mulai mengepul masuk melalui ventilasi udara, sehingga mereka harus mematikan AC. Mary mengatakan jika anak-anak tidak menemukan air, itu akan membahayakan mereka. Mary pun lantas turun mencari air minum. Meskipun dirinya seorang penderita asma, ini semua dia lakukan supaya murid-muridnya tidak dehidrasi. Tiba-tiba ada ledakan keras dari arah Mary yang membuat mereka semua panik. Untungnya, dia baik-baik saja dan berhasil membawa beberapa botol air minum. Di tengah suasana mencekam itu, mereka dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit. Balik nggak bisa, mau lanjut pun jalanannya sempit. Kanan kirinya ada jurang. Tidak ada pilihan lain. Kevin mencoba jalan sempit itu. Ruby menginformasikan kepada para orang tua murid bahwa anak-anak mereka sudah dievakuasi dari sekolah dasar sejak tadi pagi. Tapi setelah meninggalkan sekolah, komunikasi radio mereka terbakar yang menyebabkan belum ada kabar sampai saat ini. Dan kemungkinan sekarang mereka sudah berada di sekitar Paradise Timur. Para orang tua protes perihal lokasi Paradise Timur yang juga terbakar. Mereka tambah panik ketika mengetahui si sopir adalah orang baru. Meski orang baru, Ruby menyebut bahwa Kevin orang yang baik dan tanggung jawab. Tugas kita saat ini untuk mempercayainya saja. Kevin kini mengemudi di jalan sempit itu. Hanya ada sedikit ruang di kedua sisi bus. Orang-orang mulai datang dari arah berlawanan. Mereka menghentikan Kevin untuk terus maju karena ada kebakaran di depan sana. Begitu juga dengan Kevin yang memberitahu mereka agar mereka mundur karena di belakang sana ada kobaran api. Maju kena, mundur pun kena. Kevin akhirnya memutuskan turun dari bus dan pergi ke lereng gunung untuk memantau kebakaran. Sementara Mary berusaha menenangkan anak-anak. Setelah dilihat, ternyata lokasi mereka saat ini terkepung api. Sangat mustahil bisa melewatinya. Jalan satu-satunya, mereka harus tetap berada di situ sampai kondisi mulai membaik. Mary tidak setuju. Dia ingin mereka semua berjalan kaki seperti orang lain. Perdebatan pun terjadi. Yang singkatnya, Mary ikut rencana Kevin. Ray mendapat laporan. Banyak orang yang mati terbakar di dalam mobil. Ratusan orang memilih untuk berjalan kaki. Kalau malam ini tidak berhasil, maka kemungkinan besar besok pagi korban lebih banyak, bahkan mungkin ribuan. Ray tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya memerintahkan untuk terus memadamkan api. Kevin mencoba menghibur Mary, mengalihkan pikiran negatifnya. Mary bercerita, dia hanya sekali saja keluar dari kota ini. Dia kira kota ini paling aman. Asal ikut aturan, keluarganya bakalan baik-baik saja. Tapi ternyata tidak. Seandainya dia tahu akan terjadi seperti ini, kemungkinan dia sudah membawa putranya pergi menjauh. Sebaliknya dengan Kevin, dia yang pernah hidup di luar kota ini, di usianya yang ke-44 tahun, Kevin malah balik ke kota kelahirannya ini, sebab merasa bersalah kepada ayahnya. Selama hidup sampai akhir hayatnya, Kevin tidak pernah akur dengan sang ayah. Dan sekarang, dia mendapat balasan dari anaknya sendiri. Dia merasa gagal menjadi seorang anak dan juga menjadi seorang ayah bagi putranya. Namun tiba-tiba api mendekati mobil bus. Kevin berusaha memadamkannya menggunakan apar. Tapi sialnya, kobaran api itu semakin membesar dan mereka kehabisan isinya.
Kevin bergegas kembali ke bus, namun mesinnya tidak mau hidup. Semakin panik dong mereka. Dia turun lagi dan memperbaikinya. Take the wheel. Try now! Mobil mereka akhirnya bisa menyala dan bergegas pergi dari tempat itu melewati kobaran api. Ketegangan pun terjadi lagi. Berkat usaha dan keberaniannya, mereka berhasil keluar melewati semua rintangan itu. Seakan semua ini sebuah mimpi. Mereka bisa selamat di tengah kebakaran yang begitu ekstrim. Kevin membawa bus ke pangkalan Chico, sementara para orang tua dengan cemas menantikan kabar anak-anaknya sambil menangis. Dari kejauhan, Kevin membunyikan klakson. Anak-anak berteriak memanggil orang tua mereka masing-masing. Tangisan haru pun seketika pecah di saat mereka turun dari mobil. Ruby yang awalnya sinis, sekarang tersenyum lebar melihat keberhasilan Kevin. You did really good. Thank you. Probably owe you a little overtime too. Time for maintenance. Setelah beberapa saat, Kevin menemukan ibunya di pengungsian. Ibunya bercerita bahwa tetangga mereka yang membawanya ke sini. Sementara putranya kini ikut dengan ibunya, mantan istri Kevin. He's with his mother. He's happiest when he's with the best. He's safe. Beberapa hari kemudian, Kevin kembali ke rumahnya yang sudah terbakar hangus. Di sana dia menemukan foto dirinya dan Shaun yang masih tersisa. Tepat di hari itu, Shaun juga datang ke sana. Ia rindu dengan sang ayah. Mantan istrinya menyaksikan momen itu dari kejauhan. Akhir kisah disebutkan bahwa kebakaran camp adalah kebakaran hutan paling mematikan. Sebanyak 13.500 rumah hancur, 85 nyawa melayang. Penyelidik kebakaran California setelah itu menyimpulkan Pacific Gas dan Electric bertanggung jawab. Mereka didakwa dengan 84 tuntutan penghilangan nyawa tidak sengaja, dan mereka mengaku bersalah atas semua tuntutan serta membayar kompensasi sebesar 13,5 miliar dolar kepada korban kebakaran dan 22 kebakaran hutan lainnya.